Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus segenap pengurus Mu'alimat NU Kudus, karena di sini Mu'alimat ini ada dua, ada madrasahnya juga ada ma'hadnya atau pesantren. Juga kepada khususnya pengurus atau pengasuh pesantren Pak Kiai Hamid dan Bunyai Maula, Ibu Kepala Aliyah, Kepala Sanawi dan segenap keluarga besar Madrasah Mu'alimat NU Kudus, dan juga tidak lupa ibu-ibu wali dan bapak-bapak wali santri, dan yang terakhir ini adalah anak-anakku semua yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurlah pada kesempatan ini, pagi ini kita melaksanakan ini sebuah tradisi memang. Muwada'ah. Muwada'ah ini perpisahan, tapi perpisahan sementara gitu. Ini haflah akhir sana gitu. Sekalipun sekarang ini sudah menggunakan tahun ajar adalah Juli, tapi tradisi Sya'ban sampai akhir sana ini tetap kita uri-uri. Karena apa? Saya tidak bosan menyampaikan bahwa kita ini dalam posisi tetap al-muhafadzah alal qadimis sholeh. Tapi juga wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, jadi kita tetap nguri-nguri warisan leluhur, tapi juga kita tidak menutup mata dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Ya, jadi kami selaku pengurus yang saya kira perlu kami mohon maaf adalah kami belum bisa memberikan satu sarana dan prasarana yang memadai. Jadi ini yang saya kira memang perlu pemikiran, ya mudah-mudahan nanti dukungan dari semua pihak bisa memajukan tadi harapan dari wali Pak Wahib ya. Nek delok wa wali taufik plus alumni kutsiah, kira-kira begitu, ini ciri khasnya. Ya, jadi memang trennya sekarang ini adalah madrasah ini boarding. Sedangkan Mu'alimat ini belum bisa boarding semua, itu pun jarak erodadoh gitu. Sekalipun zaman saya kecil, saya masih sanawi aliyah, itu banyak juga sebenarnya sekolahnya di Mu'alimat, mondoke ning Kauman ini juga banyak. Ning Kauman, ning gune langgar dalam itu juga banyak. Jadi janjinya melaku sakmono itu ya satu biasa. Nek isu-isu biasanya ini kalau dulu itu masa menggunakan kudung model cara Minang sebelum ono helm ya. Ini khas banget.
Mu'alimat ini. Ya jadi mudah-mudahan sekarang berapa Pak Hamid yang di pesantren? 2? Ya jadi padahal muridnya Sanawi dan Alia itu kurang lebihnya 1450. Itu baru berapa persen? Ya, jadi memang ini. Nah sekarang ini kalau memang dengan boarding itu memang bisa membuka peluang santri-santri yang dari luar Kudus. Ya. Jadi kalau luar Kudus, kalau mondoknya juga di Mu'alimat kan lebih marem. Nah sekarang ini ada yang dari luar Kudus, mondoknya di beberapa tempat yang lain kan begitu. Kita belum bisa menampung semuanya. Jadi ini memang tantangan dari kami pengurus dan kami dengan Pak Fauzan yang hadir sini. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih meningkatkan sarana prasarana yang itu menjadi kewajiban pengurus. Acara hari ini adalah Khatmil Quran, yang sekaligus muwada'ah. Tadi sudah disinggung banyak yang kemudian tahfidz, menghafal Al-Quran, ya ono sing wis katam ono sing durung, Memang sebutan kalau sudah hafal namanya hafid, nek wedok hafidho, itu ketoke bahasa Arab. Tapi itu adalah istilah Jawa. Lu diketahui. Ada istilah juga seperti orang wong saya meninggal disebut almarhum. Almarhum itu juga bukan istilah Arab, itu istilah Jawa. Nah nggone Arab kalau nggak ada istilahnya mau meninggal almarhum itu nggak ada. Anehnya lagi banyak pembicara yang buka rahimakumullah begitu ya. Tapi nek digawe wazane mazal maf'ul almarhum dadi wis mati gitu ya. Ini istilah. Nah, kalau konteks Al-Qur'an tadi hafid sebenarnya istilah yang lazim di dalam dunia Islam itu sebutannya adalah al-hamil sebenarnya. Cuman kalau disebut al-hamil, para ulama di Jawa ini, di Indonesia ini rumangsa tahu diri. Kalau yang namanya al-hamil ini seseorang yang apal Quran, yo apal dan paham banget isinya dan ngamalno ayat-ayatnya. Sehingga dalam sebuah kitab, saya nggak tahu diajarkan atau tidak, ada At-Tibyan. Ini karangan yang sangat terkenal dari Imam Nawawi. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi sebutnya itu hamil. Nah kalau di Indonesia sekarang ini yang kenapa disebut hafid ini hanya istilah saja sing wis apal Quran. Ya maaf, sebagian besar dari hafid ini tidak bisa disamakan dengan hafid zaman dulu. Zaman dulu ini juga apal tafsire, apal maknane dan sebagainya. Nah, meskipun demikian saya mohon nanti di Mahat nanti juga kalau berbicara Quran yo rak ketang nanti juga sithik akeh tentang ulumul Quran yang terkait Quran ini juga diajarkan nanti. Senajan aja abot-abot kan begitu ya. Sekedar contoh, belum lama ini kami di Menara ini menulis ulang mushaf. Jadi mushaf sebenarnya kami dari awal tidak bermaksud untuk mencetak atau memperbanyak mushaf tersebut. Mushaf raksasa yang berpijak pada mushaf yang dulu dikoreksi oleh Mbah Arwani, Mbah Hisham, dan Mbah Sa'roni. Saat itu ketika masih ada Mbah Sa'roni kita mencoba menulis mushaf raksasa itu, beliau Mbah Sa'roni yang mengawali tulisan Bismillah
Tapi karena sudah payah kemudian hanya memulai titiknya ba. Bismillah. Saat itu saya juga tidak begitu ngeh. Wis anggar nulis saya Quran Menara tulis ulang. Dari awal muncul, loh kok gini gimana ini? Wes ngene wae, kemudian saya mencoba untuk kemudian menyeragamkan. Ya dari segi tulisan. Terus kemudian ternyata setelah kan gini, kami mengundang waktu itu ada halakoh mengundang Pak Zarkasi dari LPTQ Jakarta, kemudian pada Mas Zainal, ini satu-satunya doktor di bidang ilmu rosem. Ilmu rosem ini ilmu tentang cangkrangane Al-Quran, jadi engget-enggete itu. Bukan titik, titik namanya dobat, ilmu dobat. Harokat namanya ilmu syakal. Ternyata rumit. Setelah kita lihat, untung kita digitalkan, difoto, setelah kita koreksi, setelah kita diskusi dengan Gus Bah, semakin rumit mana? Sampai sekarang pun kami sepakat dengan Gus Bah, karena saya guyon, soalnya ini ketemu karo bengkele dealer nggih ngeten iki ya. Gus Bah ini kan nek cara wandul kan ahlinya ahli, core of the core kira-kira kan begitu ya. Teliti banget, ini kita koreksi lagi. Betapa rumitnya yang namanya Al-Quran ini. Kami sepakat dengan Gus Bah, kalaupun nanti ini belum bisa sempurna, paling tidak ini sudah kemenangan kita, bahwa sekian lama ketika orang membaca Al-Quran itu tidak pernah memperhatikan masalah syakalnya, masalah titiknya, masalah rosemnya. Ini saya mohon nanti ini satu pengetahuan baru. Paling tidak ini nanti bisa ditularkan lagi. Karena ternyata di Indonesia ini sudah tahun 85 sudah ada yang namanya Quran atau Mushaf Standar Indonesia. Yang pertama adalah Mushaf yang berdasarkan Rosem Utsmani, tapi yang bermadhab Abu Amr Ad-Dhani. Ini yang sampai sekarang yang dipakai resmi oleh pemerintah. Yang kedua, ada yang namanya Rosem yang Bahriyah. Bahriyah ini yang dari Turki. Ini yang berpijak pada Quran dulu yang dikoreksi oleh Mbak Arwani. Ya seperti cetakan menara itu. Nah yang ketiga adalah Quran Braille, ini standar bagi orang yang buta. Jadi ternyata masalah mushaf ini satu hal yang masih perlu didiskusikan panjang dan jauh. Nah sekian lama ini seringkali hanya dari sisi apale Ahmed dari segi tulisannya ya kurang begitu diajarkan, apalagi dari sisi yang lain. Jadi yang namanya ulumul Quran ini sangat luas, sangat luas sekali. Semulai kalau yang lama mulai Al-Itqan ya, fi ulumil Quran, dan Az-Zarkasi Al-Burhan fi ulumil Quran. Kemudian yang rotok modern Manahilil Irfan Az-Zarqani. Modern lagi ada Mabahith Filmil Quran ini Dr. Subhi Soleh, banyak sekali ilmu-ilmu cakra ini. Ya saya mohon paling tidak ada pengenalan tentang ilmu-ilmu itu yang sehingga kita ini nek masalah Quran rodok faham sidik. Jadi itulah pesan kami dan ya sekali lagi saya terima kasih ya, kepada terutama pada wali santri yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk ya menyerahkan putri-putrinya ini di madrasah maupun di ma'had. Dan kami selaku pengelola, sebagai pengurus sudah tentu banyak kekurangan-kekurangan yang ada.
Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang perlu bahwa tidak ada kata akhir di dalam kita belajar, prinsipnya itu. Jadi nek cara hadise minal madi ilal lahdi itu dari sisi waktu, dari sisi tempat, walau bisin sampai begitu Cina. Kemudian kalau saya terjemahkan sing paling gampang kayak iklannya Coca-Cola. Yang namanya belajar itu termasuk belajar Al-Quran itu di mana saja dan kapan saja. Itu apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.